Ini matanya sebelah aman. Ini matanya sebelah aman, bagus sekali. Ini tandanya belum terkontaminasi dengan mata yang sebelahnya lagi. Satunya lagi seperti apa? Nah, ini teman-teman, sama sekali tidak bisa terbuka. Ini ada 3 faktor yang menyebabkan ini, teman-teman. Ini kita tahan pakai tangan gini, agak ditekan gini ya. Gini, sep. Nah, gini. Baru yang gini. Jadi tidak ada lagi perlawanan. Bagian tenggorokan ini jangan ditekan, bagian pipi dipegang. Jadi cara megangnya gini. Itu bisa kalian perhatikan teman-teman, ada putih-putih ya. Kalau ada putih yang seperti ini, kalian keluarkan teman-teman. Ini karena sudah terlalu lama tertutup matanya, jadi mengakibatkan ada flek-flek putih seperti itu. Ini kita keluarkan pakai tisu, ambil saja. Ini dia. Yang tajam ya, seperti ini. Nah, jadi pada saat kita seperti ini, virus-virus ataupun bakteri yang ada di dalam itu akan terdorong keluar. Itu lihat. Nah, itu lihat teman-teman. Faktanya dia sudah membuka sedikit ya. Tadi sama sekali tidak bisa terbuka. Nah, itu. Dia sudah bisa membuka sedikit mata. Sudah kebuka teman-teman. Udah teman-teman, nggak usah berlama-lama. Kali ini kalian siapkan konsentrasi kalian, tidak sampai ya katakanlah 10 menitan ya. Saya akan menjelaskan secara detail bagaimana snot, bagaimana penyakit, bagaimana hidung meler dan mata merah itu yang dialami oleh ayam kampung teman-teman. Karena di sini ada sekitar ya kemarin itu 11, tinggal 5 lagi. Kalau kalian itu aktif menonton video-video sebelumnya itu ada sekitar 11 dan sekarang 5 lagi, artinya yang 6-nya sudah sehat ya. Seperti apa penerapannya? Nanti apa saja kendalanya, apa saja penyebabnya saya akan sampaikan secara detail dan itu faktornya ada 3 teman-teman. Terlebih dahulu yang saya perhadapkan sama kalian di sini agar tidak terlalu lama videonya teman-teman. Di sini saya sudah membuat rebusan. Ini ada air dan ini hasil rebusan daun sirih teman-teman. Nah ini, kalian bisa perhatikan rebusan daun sirih dan airnya ini tidak terlalu banyak. Hanya ya kalau saya takar tadi 1/4 ya dari air yang ada di dalam wadah ini. Kalau saya perhatikan di sini teman-teman, ini tidak sampai 1 liter ya, tidak sampai 1 liter, mungkin ini hanya setengah liter. Jadi saya akan stok di sini. Setiap ada kendala saya alami nanti, walaupun nanti dia itu matanya tidak merah apa segala macam, tetapi kalau sudah agak lemas gitu teman-teman, ini langsung semprotkan saja ke matanya. Kalau juga terminum tidak ada masalah ya. Nah seperti apa prosesnya? Saya akan menyaringnya terlebih dahulu. Nah ini pure, tidak ada tambahan yang lain, hanya air dan daun sirih ya. Jadi direbus, setelah hangat-hangat kukus seperti ini, langsung saya saring teman-teman. Kenapa saya saring? Karena di sini nanti kendalanya bisa macet teman-teman kalau ada seperti pasir ataupun kotoran ataupun daun yang masuk ke dalam sini. Karena ini kan kita menggunakan semprotan manual. Nah, terlebih dahulu saya akan saring. Kalian lihat prosesnya. Oke. Nah, sudah seperti ini. Langsung saya pindahkan dulu ke gelas agar mudah menuangkannya nanti ke tempat penyemprotannya ini, agar tidak tumpah. Nah, ini sudah beberapa kali saya lakukan dulu ya teman-teman ya. Artinya makanya saya sudah tahu kondisi-kondisinya, bahkan sampai penyaringannya juga, agar tidak macet itu, makanya saya buat penyaringannya. Nah, yang sudah tertampung di dalam wadah ini, dalam wadah penyemprotan ini, sudah tidak ada lagi berpasir ataupun ada daun-daunnya, tidak ada lagi ya, jadi aman, tidak akan macet-macet lagi. Nanti kalian bisa terapkan di tempat kalian seperti ini teman-teman. Ini bisa di stok, disimpan saja, tidak akan basi. Nah, saya saring lagi. Nah, jadi takarannya pas teman-teman. Nah, jadi terserap itu memang hasil dari air rebusan semua ya. Nah, makanya kalau kalian perhatikan nanti di sini airnya itu sedikit menguning ya, tidak lagi pure putih. Nah, ini tinggal kita tutup. Nah, nanti bahannya ada lagi satu lagi apabila ayam itu sudah terlalu parah ya. Jadi bisa kalian nanti praktekkan di rumah. Nah, saya tes dulu untuk mata yang keluar ini semprotannya yang tajamnya teman-teman. Jangan yang menyebar. Karena kita mau tembak pas tepat di matanya ya. Artinya pada saat kita semprot seperti ini langsung kotorannya ataupun virus-virus yang ada di dalam mata ayam itu bisa mati. Nah, oke, saya atur dulu. Oke, ini sudah ready dan saya akan persiapkan satu lagi. Nah, satu lagi nih teman-teman, kunyit. Ini kalian bisa skip juga apabila ayamnya tidak terlalu parah ya. Karena nanti kondisinya itu sesuai dengan bagaimana di lapangan, kondisi yang kalian miliki. Ayam itu apakah memang sudah selama ini tidak kalian rawat, ataupun sudah sampai pembutaan, matanya tidak terbuka. Nah, ini bisa kita tambahkan kunyit dengan cara irisannya nanti agak panjang. Pada saat nanti kita masukkan ke dalam mulutnya itu tidak susah teman-teman. Nah, saya sediakan dulu. Nah, saya potong dulu sebentar. Potongnya itu agak panjang.
agak panjang-panjang gitu. Jadi pada saat masukkan nanti ke mulutnya tidak susah ya. Nih, sebentar. Nah, ini sudah ready. Kunyitnya juga sudah aman. Nanti siapkan ada tisu yang baru ya. Nah, seperti ini. Langsung kita ke bawah, teman-teman. Oke, 1 2 3 4 5 6. Oh ya, tersisa 6 lagi. Jadi kondisinya ini kemarin itu ada 11 dan yang lainnya itu sudah sembuh ya, sudah aman matanya. Langsung saya sisihkan di dalam dia. Nah, seperti apa penerapannya, seperti apa prakteknya, saya akan langsung praktekkan kepada teman-teman ya. Sambil saya mempraktekkan ini teman-teman, sambil saya akan menceritakan kenapa ayam ini mengalami hal tersebut. Nah, faktor apa saja yang menyebabkan, kalian akan mendapatkan informasi secara detail. Oke, ini saya buat dulu seperti ini. Nah, satu contoh ayam yang saya perhadapkan kepada kalian, ini teman-teman. Ini matanya sebelah aman. Ini matanya sebelah aman, bagus sekali. Kita bisa lihat kelopaknya itu bisa membuka lebar ya. Dan di dalamnya itu jernih. Ini tandanya belum terkontaminasi dengan mata yang sebelahnya lagi. Satunya lagi seperti apa? Nah, ini teman-teman, sama sekali tidak bisa terbuka. Ini, sama sekali tidak bisa terbuka. Ini ada 3 faktor yang menyebabkan ini teman-teman. Yang pertama itu gas amoniak yang terdapat di dalam kandang terlalu tinggi. Jadi kotorannya itu menumpuk. Dari kotoran itu menimbulkan gas dan itu tercium aroma karena tenggorokan penciuman mereka dengan bagian matanya yang sangat dekat teman-teman. Dan apabila kalau kita perhatikan pada saat kita buka mulutnya ini, nih, nah di sini ada di dalam itu ada rongga di atasnya itu. Nah di sini sangat sensitif berdekatan dengan saraf yang ada pada mata. Makanya rongga ini bisa masuk ke dalam bagian mata teman-teman. Nah virus itulah yang menyebabkan matanya bisa pembengkakan dan terjadi snot seperti ini. Ini sudah tidak bisa terbuka. Nah, ini kita bisa mengetahui teman-teman. Hal yang kedua, faktor yang kedua, kenapa ini seperti ada terlihat luka? Nah, ini salah satu penyebabnya juga. Karena mungkin di dalam kandang itu mereka lagi ceker-ceker ataupun kita menggunakan sekam padi, itu kan itu agak tajam teman-teman. Kalau di tempat saya itu sekam padi itu agak tajam, jadi mungkin terkena bagian mata. Akibat terkena itu dia sampai kucak-kucak pakai jarinya. Nah, yang ada makin iritasi. Setelah iritasi tersebut, maka menyebabkan infeksi teman-teman. Jadi hal itu, yang kedua itu bisa juga faktor yang memungkinkan mata ayam ini bisa menyebabkan seperti ini. Nah, itu yang pertama tadi sudah saya jelaskan, faktor dari gas amoniak kotorannya, dan yang kedua bisa faktor alam dari ceker-cekerannya bagian sekam padi ataupun pasir itu mengenai mata dan dia mengucak-ucaknya seperti ini. Makanya terlihat di sini agak seperti luka teman-teman. Nah, ini luka yang sudah hampir mengering. Nah, seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga itu kecil kemungkinannya tetapi bisa juga terjadi faktor cuaca. Yang tadinya panas tiba-tiba hujan dan tiba-tiba panas kembali, dan perubahan cuaca itulah yang menyebabkan sirkulasi udara yang mereka hirup itu yang menghantar virus, jadi bisa menyerang bagian mata. Dan ini masih sangat bisa disembuhkan ya teman-teman ya, karena banyak itu beberapa ayam yang seperti ini dulu saya sudah talangi dengan menggunakan semprotan air rebusan sirih ini. Ini yang cara terakhir, ini jurus terakhir teman-teman. Penyebabnya sudah saya kasih tahu, ini solusi terakhirnya dan ini pasti sembuh. Tidak usah beli pil-pil di pakan ternak ataupun obat-obat, itu buat pusing teman-teman. Apalagi ada yang di YouTube itu menggunakan bawang, dioles-oles kemari menggunakan jahe, itu yang ada makin parah teman-teman. Karena hal kotor kita lakukan kepada mereka dan menyebabkan infeksi. Bagi yang terluka langsung dikasih bawang putih seperti itu, ya bayangkan saja, praktekkan saja sama mata kalian teman-teman. Pasti kita nggak akan mungkin tahan. Makanya yang menyebabkan itu bisa terbakar bagian sarafnya itu, jadi mengakibatkan kebusukan. Nah, seperti apa prakteknya dengan cara benarnya? Nah, kalian tadi sudah saya kasih tahu bahwasannya ini rebusan air sirih. Nah, kita tinggal buka saja. Saya akan dekatkan dulu sebentar. Nah, ini kita tahan pakai tangan gini, agak ditekan gini ya, gini, sek. Nah, gini teman-teman. Baru yang gini. Jadi tidak ada lagi perlawanan. Dan bagian tenggorokan ini jangan ditekan, bagian pipi dipegang. Jadi cara megangnya gini. Nah, saya ulangi sekali lagi. Letakkan ini di bawah sambil, nah ini sebentar. Saya letakkan di bawah ini ditahan, cek. Nah, baru ini agak kita tekuk ya. Nah, sebentar. Karena saya mengatur kamera ini agar tidak jatuh ya. Nah, sebentar. Baru ditahan pakai ini. Nah, jangan pegang bagian tengahnya, pegang bagian pipi bawahnya ini, rahangnya. Nah, baru dibuka. Itu bisa kalian perhatikan teman-teman, ada putih-putih ya. Kalau ada putih yang seperti ini, kalian keluarkan teman-teman.
Ini karena sudah terlalu lama tertutup matanya, jadi mengakibatkan ada flek-flek putih seperti itu. Ini kita keluarkan pakai tisu, kita ambil saja. Ini dia. Ini dikeluarkan saja. Ini. Nah, inilah yang mengganjal untuk dia itu susah untuk buka air mata. Kalau ada bagian dalamnya gini seperti ini kelihatan, itu bisa kita paksa keluarkan. Nah, ini tidak akan terlalu sakit ya teman-teman ya. Kalaupun terlalu sakit yang dirasakan oleh ayam ini, kita berpikirnya positif aja karena kita untuk mau mengobati mereka. Nah, sudah seperti ini, sudah aman, bagian putihnya sudah tidak ada. Kalian bisa cek nanti di tempat kalian, ini sudah tidak ada putihnya. Langsung saja kita tinggal semprot saja teman-teman. Ini. Untuk tembakannya tadi yang tajam ya, seperti ini. Nah, jadi pada saat kita semprot ini, virus-virus ataupun bakteri yang ada di dalam itu akan terdorong keluar. Nah, kalaupun terminum tidak ada masalah teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kucak-kucak bagian pinggirnya. Agak diurut-urut seperti ini. Biar semuanya masuk bagian dari rebusan air sirih ini tadi. Jadi, kita menggunakan metode ini untuk mencuci teman-teman. Mencuci bagian dalamnya yang terserang oleh virus-virus dan bakteri-bakteri. Tidak akan mungkin terlihat oleh kasat mata, tetapi dengan teknik seperti inilah untuk mematikan virus itu. Nah, ya sekitar 3 kali semprotan saja sebenarnya sudah bisa. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kalian lap saja pinggir-pinggirnya ataupun bulu-bulunya. Kalau yang untuk terminum itu tidak ada masalah teman-teman. Kalau terminum dia tidak ada masalah. Dan tahapan yang keduanya, karena ini sudah pembengkakannya parah, artinya sudah mengalami penutupan mata, kita kasih antibiotiknya teman-teman. Kita kasih kunyitnya tadi. Ini pengobatan dari dalam agar tidak infeksi. Nah, kita buat pengobatannya antibiotik agar matanya itu tidak infeksi. Nah, kalau kecil seperti ini ayamnya satu saja. Nah, ayamnya ini berkisaran 1 bulan 2 minggu ya, 1 bulan 2 minggu. Yang mata sebelahnya masih sangat aman. Ini masih sangat aman ya, masih sangat jelas kelihatan. Nah, terang dia matanya yang sebelah. Nah, yang ini tidak bisa terbuka. Ini paling lama 2 hari akan terbuka teman-teman. Mudah-mudahan akan terbuka, dan pengalaman sebelumnya juga banyak yang seperti ini. Ada sekitar 3 kemarin, dan ini sudah terbuka yang lainnya. Nanti kalian bisa praktekkan sendiri, karena saya bukan mau menimbulkan hoax, tetapi kalian langsung praktekkan di tempat kalian. Nah, kendalanya tadi sudah saya kasih tahu seperti apa. Saya menceritakan ini satu ayam ini saja, saya rasa sudah cukup untuk cara mengatasinya, untuk cara pengobatannya tadi. Nah, itu lihat. Nah, itu lihat teman-teman. Faktanya dia sudah membuka sedikit ya. Tadi sama sekali tidak bisa terbuka. Nah, itu. Dia sudah bisa membuka sedikit mata. Sudah kebuka teman-teman. Langsung kebuka. Nah, seperti itu. Besok ini nanti sudah akan normal, dia akan proses untuk mematikan kuman-kuman dulu yang ada di dalam. Nah, kalau seperti ini, kalau lagi kondisinya lagi terik, langsung dijemur saja seperti ini. Nah, oke teman-teman, semangat terus. Kalau ada kendala di dunia peternakan kalian, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Salam sukses dari Jari Pelawi.